Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Tapi kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Oke, udah semangat berarti Kakak Tabita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Kuasa, nyanyikan syukur dengan beremah, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kalai, berjalanlah dia di badai kencang. Tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Kakak Tabita mau adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kakak Tabita mau undang adik-adik untuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Nyarilah umatnya, hatimu sorakan dalam kerendahan. Oke, sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, siapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya. Kakak dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Kita mau berdoa, yuk adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Patrick. Tuhan Yesus akan berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Halo adik-adik, shalom. Wah, Kak Patrick sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kakak masih diberikan kesempatan nih untuk bercerita firman Tuhan kepada adik-adik. Dan kakak juga bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik di rumah masih tetap setia dalam ibadah PA secara online. Nah, hari ini Kak Patrick akan bercerita dengan tema menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Wah, saksi Kristus apa tuh Kak? Ya, penasaran kan? Nanti kakak akan menjelaskan. Tapi sebelumnya, kakak akan menjelaskan dulu firman Tuhan yang adik-adik sudah baca bersama kalian tadi ya. Nah, adik-adik pasti tahu dong siapa yang menulis surat Korintus ini. Ya, betul banget, yaitu Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia berada di Efesus, adik-adik. Nah, tahukah kalian bahwa kota Korintus itu disebut sebagai kota perdagangan? Ya, mungkin semua udah pada tahu kali, mungkin ada juga yang beberapa belum tahu. Nah, alasan kenapa kota Korintus disebut sebagai kota perdagangan karena lokasi kota Korintus yang sangat strategis, adik-adik. Kota Korintus berada di antara dua pelabuhan besar, yaitu Lechem dan Kenkrea. Nah, kakak akan kasih gambar peta lokasi kota Korintus ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, yang di atas adalah pelabuhan yang bernama Lechem, dan yang di bawah adalah pelabuhan yang bernama Kenkrea. Nah, adik-adik, meskipun kota Korintus disebut sebagai kota perdagangan, masyarakat di sana selalu melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Kenapa? Karena masyarakat di Korintus ada yang guru palsu, adik-adik. Dia mengajarkan ajaran sesat, ajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Lalu ada juga masyarakat dari negeri-negeri lain ya, yang bertindak tidak baik, yang tidak kenal Tuhan Yesus, mau mengajak jemaat Tuhan Yesus di Korintus untuk tidak taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang menjadi tantangan, inilah yang menjadi tugas seorang Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan Yesus di Korintus. Ia menuliskan surat supaya menguatkan iman jemaat Korintus agar tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Nah, selain menguatkan iman mereka adik-adik, Rasul Paulus juga mau mengajak nih dan mau mengingatkan bahwa jemaat Tuhan di Korintus itu harus menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat Korintus yang tidak baik. Ya, menjadi saksi Kristus lewat tindakan mereka yang menunjukkan ajaran Tuhan Yesus. Menjadi saksi Kristus dengan ucapan mereka, menjadi saksi Kristus dengan kasih mereka sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi mereka bertingkah laku dalam kehidupan mereka menunjukkan ajaran dari Tuhan Yesus, adik-adik. Kita tahu semua ajaran Tuhan Yesus adalah hal yang baik. Ya, adik-adik harus bertingkah laku yang baik. Gak cuma baik, harus benar juga. Lalu kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sopan. Nah, itu yang mau diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka adalah saksi Kristus yang harus menunjukkan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus di tengah
masyarakat Korintus yang tidak baik, adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus tidak hanya mengajak jemaat di Korintus saya untuk menjadi saksi Kristus. Kakak dan adik-adik pun diajak oleh Rasul Paulus untuk menjadi saksi Kristus. Nah, tapi mungkin adik-adik bingung nih, Kak, kan kita di rumah aja, gimana caranya kita menjadi saksi Kristus? Ya, adik-adik menjadi saksi Kristus bisa di mana saja, termasuk di rumah. Ya, dengan bagaimana caranya? Pertama, adik-adik sudah tahu nih, hari Minggu pagi biasanya impak, biasanya ibadah PA. Nah, karena sekarang online, adik-adik tanpa harus diingatkan oleh mama dan papa, langsung bilang, "Ma, Pa, aku ibadah PA dulu ya." Gitu. Itu yang pertama bisa adik lakukan. Lalu yang kedua, adik-adik bisa mengajak mama dan papa untuk berdoa bersama. Ya, mungkin berdoa bersama sebelum tidur atau berdoa bersama saat bangun tidur, ya, sekalian saat teduh. Itu bisa adik-adik. Nah, lalu apalagi Kak? Kalian bisa berdoa, ya, berdoa untuk mama dan papa, adik kakak, atau berdoa untuk oma dan opa supaya mereka sehat, om dan tante, saudara-saudara kalian dimanapun mereka berada. Nah, lalu apalagi Kak? Ada lagi, ya, kalau kalian di rumah sering berantem sama adik atau kakaknya, di stop. Itu salah satu bentuk adik-adik menjadi saksi Kristus di tengah keluarga. Nah, tapi Kak, aku kan masih kecil, masih kelas 4, masih kelas 5, masih kelas 6. Gimana bisa jadi saksi Kristus? Malu Kak. Nah, adik-adik percaya ya, bahwa ketika adik-adik dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi saksinya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Tuhan Yesus akan selalu kasih kekuatan. Tuhan Yesus akan selalu kasih kemampuan supaya adik-adik menjadi saksi Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam pelayanannya adik-adik selalu meminta bantuan kepada Tuhan Yesus. Dan jemaat di Korintus pun dalam kehidupan mereka selalu meminta bantuan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kakak dan adik-adik. Ketika kita menjadi saksi Kristus, kita harus meminta bantuan kepada Tuhan Yesus. Kita minta kekuatan, kita minta berkat dari Tuhan, kita minta penyertaan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Nah, sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, cerita Tuhan hari ini, kakak akan memberikan sebuah gambar kepada adik ini sebagai aktivitas ya. Nah, dalam aktivitas ini kakak minta adik-adik membuat sebuah narasi atau membuat sebuah cerita dari gambar yang kakak perlihatkan kepada adik-adik. Nah, ketika adik-adik sudah membuat narasinya, membuat ceritanya, lalu adik-adik juga tulis, sebagai saksi Kristus, apa tindakanku kepada gambar ini? Ya, contoh, kalau kakak kasih gambar ada orang yang berkelahi. Nah, adik-adik bisa bikin nih narasinya. Dari gambar ini ada 2 orang yang berkelahi. Alasannya mungkin karena orang ini jahil dan orang yang satunya tidak suka. Nah, lalu adik-adik tulis juga, saya sebagai saksi Kristus melihat gambar ini, saya harus melerai mereka. Saya harus mengatakan bahwa berkelahi itu salah dan saya meminta mereka untuk saling memaafkan. Nah, seperti itu adik-adik, contohnya seperti itu. Nah, kakak akan berikan satu gambar aja, tapi kakak minta adik-adik bikin narasinya atau ceritanya. Lalu adik-adik juga tulis apa tindakan adik-adik sebagai saksi Kristus terhadap gambar ini. Oke, hanya satu gambar, adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Oke, kakak tunjukin 1, 2, 3. Oke, udah pada lihat gambarnya ya. Simple, semua pasti tahu.
Jangan lupa kerjakan aktivitasnya, adik-adik tulis narasinya, lalu adik-adik tulis juga sebagai saksi Kristus adik-adik harus melakukan apa terhadap gambar yang kakak perlihatkan tadi. Ya, adik-adik tulis di sebuah kertas, lalu adik-adik boleh foto, kirimkan ke nomor-nomor kakak layan di sektor adik-adik. Tapi bagi kalian yang tidak punya, boleh kirim ke nomor kakak layan yang ada di akhir video nanti ya. Kakak tunggu. Oke, itu aja cerita yang boleh kakak sampaikan kepada kalian, cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada kalian. Kita akan tutup dalam doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Leni. Silakan Kak Leni. Terima kasih Kak Patrick untuk firman-Nya hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan, semoga firman Tuhan yang telah kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, berkati ibadah kami sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tadi kita udah dengar cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini cerita tentang apa? Hari ini kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tadi adik-adik udah belajar, udah mendengar firman Tuhan, berarti harus menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang, untuk merespon firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ibadah kita sudah mau selesai. Kakak Tabita mau kasih tahu dua hal. Yang pertama, untuk aktivitasnya adik-adik bisa kasih ke kakak-kakaknya, ke kakak layan di sektor adik masing-masing. Yang kedua, untuk persembahan, adik-adik bisa kumpulin ke mau papanya, biar nanti mau papanya kasih ke majelis di sektor adik-adik masing-masing. Oke, sekarang kakak Tabita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam kesehatan kami, agar kami boleh sehat selalu. Jauhkanlah kami dari penyakit. Berkatilah teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam obat-obatan yang mereka minum, agar mereka boleh cepat sembuh ya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kami dalam sekolah kami, agar kami boleh belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik juga ya Tuhan. Berkatilah juga untuk orang tua kami, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, agar mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Ibadah selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.